Halo Cyberji, apa aja yang udah kalian posting di sosial media hari ini? Kalian cerita tentang apa aja ke teman-teman kalian hari ini? Hati-hati ya, jangan sampai oversharing. Oversharing adalah perilaku sharing kehidupan pribadi yang secara mendetail dan berlebihan. Maraknya sosial media membuat orang-orang banyak sekali oversharing. Kalian lihat aja sendiri akun sosmed orang lain atau akun sendiri. Gak bisa dipungkiri kalau banyak sekali orang menjadikan sosmed sebagai diary kehidupan sehari-hari. Apa jadi sharing, mulai dari foto liburan, bahkan sampai ke curhat masalah pribadi. Gak semua hal harus di-share ke publik, karena banyak sekali dampak buruknya. Mulai dari kena gibah orang lain, karena kamu share masalah pribadimu di sosial media. Bahkan bisa sampai kena penipuan. Pernah nggak sih kalian dengar kejadian orang yang kena tipu sama orang yang ngaku-ngaku masih keluarganya? Karena dia pernah share di sosmed kalau dia punya nama panggilan yang cuma keluarga dan orang-orang terdekat yang tahu. Jadi dia percaya kalau penipu itu adalah anggota keluarganya. Belum lagi rasa menyesal setelah oversharing yang bikin kamu jadi overthinking. Akhirnya mau ngapa-ngapain nggak konsen, mau kerja atau belajar jadi nggak konsen, mau tidur pun susah karena masih kepikiran. Padahal postingnya udah di-delete, tapi masih aja kan kepikiran. Ngapa sih orang-orang jadi oversharing? Kurangnya awareness mengenai batasan privacy. Bisa jadi karena dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang apa-apa aja harus di-sharing. Tapi nggak diajarkan ada batasan-batasan yang tidak boleh di-sharing ke orang lain. Mereka jadi nggak punya filter karena tidak bisa membaca situasi dan batasan privacy. Kurangnya pengetahuan mengenai komunikasi nonverbal membuat mereka nggak bisa baca situasi. Mereka nggak nyadar kalau cerita mereka itu sebenarnya membuat orang lain merasa nggak nyaman dan mungkin akan jadi berbahaya jika disebarluaskan. Merasa kesepian. Pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Walaupun ada beberapa orang yang kebutuhan sosialnya nggak terlalu tinggi atau malas bersosialisasi. Tapi tetap aja manusia tuh butuh bonding dengan orang lain. Perasaan kesepian ini membuat orang jadi lapar akan sosialisasi dan ingin cepat menciptakan bonding atau akrab dengan orang lain. Dan mereka berpikir dengan oversharing kehidupan pribadi, bonding tersebut akan cepat terbentuk. Banyak orang oversharing biar cepat akrab dengan orang lain. Oversharing menciptakan a false sense of intimacy. Padahal ada tahapan-tahapan yang harus dilalui orang yang baru kita kenal untuk membangun trust bahwa orang ini bisa dipercaya untuk mendapatkan informasi pribadi kita. Gak semua orang yang baru kita kenal akan merasa nyaman mendengar hal-hal pribadi kita. Malahan nanti ada yang malah kabur karena merasa gak nyaman mendengar curhat kalian. Orang-orang yang terkenal di sosial media sangat sering oversharing untuk membangun personal branding. Semakin terekspos kehidupan pribadinya, semakin dia menarik perhatian publik. Dan juga semakin kita merasa dekat dengan orang itu. Saking ngerasa akrabnya, kita sampai tahu apa aja kehidupan pribadi orang tersebut. Kadang melebihi keluarga kita sendiri. Tapi itu semua cuma a false sense of intimacy. Ingin membuat orang lain terkesan. Orang-orang akan cenderung oversharing ke orang-orang yang ingin dia impress. Seperti crush, atasan, idola, charmer, dan lain-lain. Perasaan anxiety dan ingin cepat akrab ini membuat kita jadi effort banget buat terlihat menarik dan asik di mata orang yang kita buat terkesan. Anxiety. Adanya kecemasan membuat orang menjadi terlalu banyak bicara atau nervous chatter. Sehingga tanpa sadar jadi membeberkan segala hal yang seharusnya pribadi. Mereka nggak bisa ngontrol diri untuk stop oversharing. Terutama pada orang-orang dengan social anxiety dan high functioning anxiety. Untuk menutupi rasa cemas dalam diri agar terlihat normal, mereka jadi terlalu banyak bicara dan oversharing. Meskipun akhirnya mereka akan menyesal, tapi tetap aja mereka nggak bisa mengontrolnya. Butuh validasi. Orang-orang dengan kebutuhan perhatian yang tinggi cenderung oversharing untuk mendapat perhatian dan ingin didengar. Terutama pada individu dengan gangguan kepribadian histrionik dan gangguan kepribadian narsistik. Kalau saya penasaran lebih lengkapnya, bisa nonton video High Functioning Anxiety dan Histrionic Personality Disorder. Linknya bisa dilihat di description box. Ada orang-orang yang benar-benar curhat di sosial media karena ingin venting atau mengutarakan isi hati. Dan ada juga karena ingin dibantu dicarikan solusi atau meminta pendapat. Namun, ada beberapa orang-orang dengan mental play victim justru bertujuan lain.
Mereka sadar atau mungkin tanpa sadar oversharing masalah hidupnya untuk mencari simpati orang lain. Orang-orang tersebut akan merasa memiliki power jika orang-orang lain jadi kasihan dan memberi simpati padanya. Oversharing nggak hanya merugikan diri sendiri. Selain membuat orang lain yang mendengarnya merasa nggak nyaman, apabila kalian oversharing mengenai kehidupan pribadi teman atau keluarga, tentunya itu akan sangat merugikan mereka. Ingat ya, kalau orang lain curhat ke kita, jangan malah disebar ke orang lain, meskipun hanya satu orang. Karena itu artinya kalian sudah mengkhianati kepercayaan orang lain. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share kepada teman-teman kalian. Dengan harapan video ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Apabila saya Berji ada cerita menarik atau pendapat mengenai oversharing, silakan tulis di kolom komentar. Ubiji akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.